Bian. Bian itu apa sih Bu Rika? Sebenarnya Bu Rika itu kan kayaknya tuh hal yang baru. Bagi kita nggih. Bisa dijelaskan di sini Bu Rika? Ya, Bian itu adalah bulan imunisasi anak nasional. Jadi di tahun ini tuh imunisasi punya gawe yang sangat besar. Nah, jadi kita ada pekerjaan baru lah. Ini namanya bulan imunisasi anak nasional. Latar belakang dari kegiatan Bian adalah setelah dievaluasi selama 2 tahun ada pandemi, target itu turun. Dampak target turun itu banyak sekali sebenarnya Mbak Vita. Maksudnya gini, misal di tahun ini, di 2 tahun ini target turun. Efeknya enggak sekarang, enggak 1 bulan atau 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan akan timbul wabah baru. Dari yang tadi tidak ada yang kena polio, tidak ada yang kena pertusis, nggak ada yang kena difteri. Akhirnya 10 tahun ke depan ada wabah difteri. Karena apa? 2 tahun ini targetnya tidak tercapai. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut, jadi latar belakang seperti itu, pemerintah harus melakukan gerakan. Tidak bisa ini kalau tidak ada sesuatu terobosan, maka 10 tahun ke depan akan ada wabah-wabah penyakit baru. Kita kan juga ndak ingin kayak gini terus. Ya jelasnya ndak mau ya. Iya, apalagi kemarin 2 tahun sudah off nggih gara-gara juga pernah ada wabah pandemi. difteri. Itu jelas efeknya dari 10 tahun sebelumnya imunisasi DPT, HB, HIV itu belum maksimal. Nah, selain karena latar belakang tadi, juga karena Indonesia itu sudah ada sudah ada sudah mendapatkan penghargaan bebas polio, sudah mendapatkan penghargaan bebas eradikasi, bebas tetanus neonatorum. Kalau itu tidak dipertahankan, tidak ada gerakan semacam ini, maka akan muncul lagi. Kita tidak akan terbebas lagi. Akan ada polio-polio baru, akan ada tetanus neonatorum yang baru. Nah, jadi itu tidak bisa untuk seumur hidup ya Bu Rika ya? Iya, karena kan orangnya juga ganti-ganti. Orangnya ada yang meninggal, terus ada bayi baru yang belum tervaksin. Kekebalan kelompoknya kan terus akan berputar ya. Berputar. Tadinya sudah tinggi untuk itu setiap harapannya. Makanya target kita itu imunisasi itu mesti 90 lah minimal, karena kekebalan kelompok itu harus terjaga terus. Seperti 90 ya targetnya nggih. Dan selain itu bisa gini Bu Rika, imunisasi itu bisa kah targetnya bisa 100% itu bisa? Ya malah bagus. Pernah mencapai itu? Kalau di Baron sih belum pernah. Oh, belum pernah ya. Paling bagus nih semua IDL. Ada satu yang enggak ideal, enggak pernah. Kalau semua ideal semua kayaknya kok belum pernah. Ya karena agak susah soalnya. Ada faktor yang ada juga faktor yang X malas. tadi kayak kalau males enggak mau membawa ke pos pelayanan kan kita masih bisa ke rumah. Ada satu faktor yang sangat sulit kita tembus itu kayak kepercayaan. Ya, karena seperti itu ya Bu Rika. Ada doktrin dari masyarakat ini mesti nanti panas, nanti efeknya serius ya seperti itu kan. Jadinya ibu balita, bunda-bunda kan tidak mau mengajak anaknya untuk vaksinasi, imunisasi. Gini Bu Rika, ada juga yang ada masyarakat yang bilang, oh habis divaksin, ini kena polio gara-gara divaksin. Itu benar apa enggak ya Bu Rika? Kan ada yang isu-isunya seperti itu. Oh gara-gara vaksin ini, panas gitu ya, gara-gara imunisasi. Terus jadi susah jalan gitu. Susah jalan. Oh ini kena polio, kena ini gitu. Gara-gara divaksin ini atau diimunisasi gitu. Iya, itu benar apa tidak ya Bu Rika? Kembali seperti tadi, kita itu memasukkan virus yang dilemahkan atau dimatikan. Virus itu kan bagi tubuh kita benda asing, Mbak Vita. Jadi begitu dia masuk, mesti ada respon. Kayak di rumah jenengan sudah jenengan tutup, ada orang masuk, orang asing masuk, itu mesti kan ada respon. Ada orang bertanya, siapa itu? Maling, apa? Kan mesti kayak gitu, nggih. Jadi ya sama kayak gitu. Ada benda asing sama kayak gitu. Nah, respon yang ditimbulkan tubuh macam-macam. Ada yang panas, tapi kan panas yang ditimbulkan tidak panas banget, paling semelenget gitu tok kan. Dan juga di paracetamol juga sudah sembuh, turun ya, sudah turun. sembuh ya. Dan kalau dilihat kita harus berpandangan positif, istilahnya efek yang timbul
dengan manfaat yang kita timbulkan. Anak kita akan 20 tahun ke depan seumur hidupnya tidak bisa terkena TBC, atau jika terkena akan efeknya ringan, tidak sampai mematikan gitu kan, lebih banyak efek positifnya daripada efek sampingnya seperti itu. Itu mengingat itu bunda-bunda sama ini ibu-ibu, jangan lupa imunisasi putra-putrinya ya. Ndak ada habis diimunisasi terus kena polio, terus habis imunisasi sakit ini, ndak ada itu ceritanya ya. Gini Bu Rika, tadi kita mau mengingat Bian. Bian itu sasarannya sama siapa aja ya Bu Rika? Bisa dijelaskan di sini ya. Tadi kan bulan imunisasi anak nasional, ini ada, kalau di Indonesia ada 2 tahap. Tahap pertama sudah dilaksanakan di Mei 2022, itu di wilayah luar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, NTT, Papua, itu sudah dari bulan Mei Mbak Vita. Jadi untuk tahap 2-nya itu ada Jawa dan Bali, itu di bulan Agustus nanti. Di bulan Agustus itu ada imunisasi MR untuk khusus Jawa Bali. Dan Bian itu sendiri ada 2 kegiatan Mbak Vita. Yang pertama imunisasi kejar, yang kedua imunisasi MR. Imunisasi kejar sudah kita lakukan di bulan Mei kemarin itu. Di bulan Mei kita melakukan imunisasi kejar. Maksudnya imunisasi kejar ini kita mengejar imunisasi yang tertinggal. Jadi karena tadi target kurang tercapai itu karena tadi pandemik dan lain-lain, dan kita harus mengejarnya. Mulai bulan Mei semua wilayah punya data, semua balita usia 12 sampai 59 bulan yang belum imunisasi. Jadi misal ada balita umur 3 tahun terus dia belum imunisasi DPT, HB, HIV lanjutan. Nah, itu yang perlu dikejar jadi sasaran kita. Usia 12 bulan sampai 59 yang belum lengkap imunisasinya akan masuk imunisasi kejar. Kita kejar mulai bulan Mei dan seterusnya. Tergantung dia belum dapatnya apa, kita kejar semua. Gitu ya, Bu Rika, ya. Terus yang sama itu Mbak Vita, sama tadi 2 ya kegiatannya. Yang pertama imunisasi kejar, yang kedua imunisasi MR. Imunisasi MR itu serentak dilakukan di Jawa Bali pada bulan Agustus. Dan itu nanti biarnya itu dilakukan di puskesmas Sembaron aja, apa di pustu-pustu atau di balai desa? Untuk teknis pelaksanaannya ya Mbak Vita, nanti Bian tadi usianya 9 bulan sampai 59. Jadi berbeda nggih, yang kejar 1 tahun sampai 59, kalau yang Bian 9 bulan sampai 59. Itu nanti biar target kita tercapai untuk yang imunisasi MR, kita berencana di posyandu. Kalau kita di satu desa satu kan tentu yang jauh dari balai desa kan tidak mau datang. Jadi pasti nanti alasannya kan juga nggak bisa mengikuti, soalnya juga jauh. Soalnya betul sekali. Oh, sangat ini ya Bu Rika. Perlu kerja keras ya untuk. Tapi sebenarnya kita diuntungkan Mbak Vita, di bulan Agustus itu kan banyak kegiatan. Vitamin A dan bulan timbang. Nah, di vitamin A dan bulan timbang itu biasanya kehadiran D/S-nya itu biasanya tinggi. Jadi kehadiran balitanya tinggi karena akan mendapat vitamin A. Nah, keuntungannya di situ. Jadi kita kayaknya diuntungkan. Jawa Bali ini di bulan Agustus sangat beruntung kita mendapatkan di bulan Agustus. Coba kalau di bulan Mei seperti di luar Jawa tadi, agak effortnya perlu lebih, sosialisasinya perlu lebih tinggi dan penggeraan masanya. Kalau di bulan Agustus insya Allah lebih gampang disukseskan. Wih, ya Bu Rika, sangat semangat sekali ya Bu Rika ya. Apalagi sasarannya begitu banyak, harus 90% ya minimal. Minimal 90% sobat sehat semua. Ini Bu Rika, untuk masyarakat biasanya dikasih sosialisasi. Bian kan ini baru ya, sosialisasinya itu 1 minggu sebelum, 2 minggu sebelum, bisa kayak gitu disampaikan di masyarakat, di posyandu, apa di kayak biasanya pertemuan kader. Pertemuan kader atau pertemuan linsek. Ini karena Bian tadi kan 2 kegiatan nggih. Jadi mulai dari imunisasi kejar kita sudah mensosialisasikannya ke bidan-bidan desa. Terus
Kalau dari Linsek mulai dari tingkat kabupaten sudah ada sosialisasi dari Dinas Kesehatan, dilanjutkan dari Dinas Kesehatan sosialisasi ke Korim, Korim ke bidan desa ke kader, dan kader ke masyarakat. Oh iya, berarti ibu-ibu kader sangat berperan sekali juga ya di sini ya. Tidak hanya bidan sendiri yang bekerja ya, di sini ada ibu kader juga. Gini Bu Rika, ini di Bian itu ada juga yang kemarin mungkin ada anak yang belum imunisasi sama sekali, ada yang pindahan dari luar kota gitu, luar kota atau luar Jawa biasanya kan seperti itu, tapi dia belum imunisasi, bisa di Bian kejar itu tadi. Iya, bisa di Bian kejar mulai di bulan Mei kita kejar. Nah, jadi di teknis pelaksanaannya ya Mbak Vita ya, mulai April kita melakukan pendataan April Fik, Mei kita pelaksanaan imunisasi kejar, sampai bulan ini pun kita tetap ngejar ketertinggalan itu, sambil nanti di bulan Agustus kita melakukan imunisasi MR. Nah, di imunisasi MR ini di Bian ini agak beda, karena ini nanti akan kita online-kan. Kalau kemarin dulu itu kita ada kampanye campak, ada PIN Pekan Imunisasi Nasional, dulu itu tidak ada online-nya. Sekarang ini ada online-nya. Jadi insya Allah nanti setelah pelaksanaan Bian, semua balita usia 9 sampai 59 akan mendapatkan pencatatan online. Oh, berarti harus di online kayak vaksinasi dong Bu Rika. Iya, kayak vaksinasi COVID tapi berbeda. Jadi dia jenis vaksinnya kan kalau vaksinasi COVID cuma satu, kalau ini ada mulai dari yang kita kejar imunisasinya kan BCG tidak dikejar, tidak boleh BCG 1 tahun ke atas itu tidak boleh diberikan ya. Jadi DPT HBHIP, polio tetes, polio suntik sama MR itu bisa masuk ke online itu, ke e-register kayak kohot tapi bentuknya online. Oh gitu, jadi baru mulai tahun ini ya? Baru mulai tahun ini dan semoga berhasil Mbak Vita. Kayaknya dari tahun-tahun kemarin itu sering dicanangkan kita harus punya ekohot tapi tidak pernah berhasil. Semoga yang ini berhasil. Iya, amin semangat ya Bu Rika ya. Berarti gini Bu Rika, kalau di online yang dulu kan tidak pakai online nah, apalagi sekarang zamannya sangat canggih, harus di online kan. Yang misal yang kemarin imunisasi kemarin tidak online, tapi yang imunisasi ini di online kan gitu, jadi yang masuk separuh atau gimana itu Bu Rika? Atau yang masukkan itu yang dulu juga dimasukkan di online? Yang masih ya tetap sasaran kita. Kalau di Puskesmas Baron sasaran imunisasi kejar ada 146 balita, yaitu yang masuk, sama sasaran Bian ada 3.535 itu yang masuk. Berarti jadi yang sudah terlewati yang sudah tidak di online yang kan. Terlewati sudah tidak ada online. Dan ini fleksibel Mbak Vita, misalnya saat kita pelaksanaan Bian ada saudaranya Mbak Vita datang ke wilayah Kecamatan Baron di Posyandu Katerban. Nah itu ada balita luar Baron berarti Mbak Vita. Itu bisa dimasukkan langsung saat hari itu. Jadi kita tidak benar-benar terpancang dari sasaran. Sasaran 3.535 itu harus ini tok, enggak. Kita bisa melayani pendatang pada saat dia di Posyandu itu ada pelayanan dan dia menghendaki imunisasi, bisa juga kita layani. Seperti itu Mbak Vita. Tambah ini ya Bu Rika, tambah bagus ya kayak gitu. Maksudnya tidak harus dari wilayah itu. Biasanya kan dulu harus wilayah itu, soalnya vaksinnya kan juga terbatas mungkin ya harus Oh iya Bu Rika, ini menginjak lagi kita ke pertanyaannya ya. Mengingatkan kembali pada sobat sehat, monggo masyarakat ini untuk bertanya melalui nomor HP yang sudah di-share di flyer ya. Kita tunggu. Ini Bu Rika sudah ada yang masuk pertanyaannya. Bentar, siapa ini? Dari Handareka Bu Rika. Ya. Sampai separah apa sih akibatnya jika anak tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap? Bisa dijelaskan Bu Rika, sampai separah apa? Tadi kita kembali imunisasi dasar lengkap itu tadi ada HB dini, BCG, polio, DPT HB/HIV dan MR. Nah, jika kita tidak mendapat imunisasi, tingkat keparahannya tentu seperti
kita tidak punya tentara perlindungan. Kalau tadi saya contohkan Imunitas itu begitu tadi. antibodinya ndak ada, tentara baiknya ndak ada. Jadi secara otomatis dia akan bisa keparahan hingga kematian dan bisa dirawat, biasanya sih dirawat di rumah sakit. Cuma kalau kita sudah imunisasi kan angka kematian dan keparahannya bisa terminimalisir. Itu sangat ini ya, sudah dijawab sama Bu Bidan Rika nggih. Oh, ini ada yang bertanya lagi Bu. Oh, ya, Bian, ya.